Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliaulah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Rasulullah SAW, sembari melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi kesyafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kesalahan-kesalahan seputar kubur sudah terjadi dari dahulu hingga sekarang ini. Salah satunya ialah membaca Al-Quran di sisi kubur. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai masalah membaca Al-Quran di kuburan. Yang menjadi dasar Imam Ahmad dari pendapatnya yang terakhir ialah bahwa Abdullah bin Umar pernah mewasiatkan agar dibacakan bagian awal dan akhir surah Al-Baqarah ketika pemakamannya. Begitu pula ada riwayat dari beberapa kaum Ansor bahwasanya Ibnu Umar pernah mewasiatkan agar membacakan surah Al-Baqarah di kuburannya sebelum pemakamannya. Adapun pembacaan Al-Quran untuk mayit sesudah pemakaman, maka tidak ada satu riwayat pun dari salaf tentang hal ini. Oleh karena itu, pendapat ketiga ini membedakan antara membacakan Al-Quran ketika pemakaman dan membacakan Al-Quran terus-menerus sesudah pemakaman. Jika ada yang mengatakan bahwa bermanfaat bagi si mayit ketika dia diperdengarkan Al-Quran dan dia akan mendapatkan pahala jika mendengarnya, maka pemahaman seperti ini sungguh keliru. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata banu Adam qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Jika manusia itu mati, amalan akan terputus kecuali melalui 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Oleh karena itu, setelah kematian si mayit tidak akan mendapatkan pahala melalui bacaan Al-Quran yang dia dengar dan amalan lainnya. Yang kedua ialah membangun masjid di atas kubur. Adapun membangun masjid di atas kubur yang biasa disebut dengan masyahid, hal seperti ini tidaklah diperbolehkan. Bahkan seluruh ulama kaum muslimin melarang perbuatan semacam ini, karena ada sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhizunal qubur masajida illa fala tattakhizul qubura masajida fa inni anhaakum an zalik." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal ini. Nah, selanjutnya ialah sholat di masjid yang dibangun di atas kubur dan sholat di daerah perkuburan. Sholat di masyahid yang berada di atas kubur dan semacamnya tidaklah memiliki keutamaan dari tempat-tempat lainnya. Lebih-lebih lagi, sholat di masyahid tidaklah lebih utama dari sholat di masjid yang berdasarkan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin. Barang siapa meyakini bahwa sholat di masjid yang dibangun di atas kubur lebih memiliki keutamaan dari sholat di tempat lainnya atau lebih utama dari sholat di sebagian masjid, maka dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin dan telah keluar dari agama ini. Bahkan yang diyakini oleh umat ini bahwa sholat di masjid yang dibangun di atas kubur adalah sesuatu yang terlarang dengan larangan haram. Sebenarnya, larangan sholat di perkuburan tadi karena di sana terdapat tasyabbuh atau penyerupan dengan orang-orang musyrik, dan inilah asal penyembahan berhala. Lebih dari satu orang sahabat dan tabi'in mengatakan bahwa berhala-berhala tadi ialah nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh.
Tatkala mereka mati, kaumnya beriktikaf di atas perkuburan mereka. Lalu kaumnya membuat patung-patung yang menyerupai orang soleh tadi. Selanjutnya ialah nazar di masyahid. Nazar di masyahid ini ialah masjid yang berada di atas kubur, baik dengan zaitun, lilin, dirham, dan selainnya, dan tidak boleh ditunjukkan pada tetangga kubur atau orang penunggu kubur tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan karena Nabi SAW telah melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan memasangkan lentera atau penerangan di atas kubur. Barang siapa melakukan semacam ini, maka dia berarti telah melakukan nazar maksiat. Selanjutnya ialah memindahkan sholat dari masjid ke masyahid. Tidak boleh bagi seorang pun berdasarkan kesepakatan para ulama memindahkan sholat kaum muslimin dari masjid yang biasa mereka berkumpul di sana lalu dipindahkan ke masyahid. Hal ini merupakan kesesatan dan kemungkaran yang sungguh keterlaluan karena mereka telah meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan, dan mereka pun meninggalkan ketaatan. Lalu mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah kembali melakukan sholat Jumat dan sholat jemaah di masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu yang dianjurkan ketika menziarahi masyahid dan kubur lainnya. Kubur yang terdapat di masyahid dan kubur lainnya, maka yang disunnahkan bagi orang yang menziarahi adalah memberi salam kepada si mayit dan mendoakan dirinya seperti sholat jenazah. Kemudian ibadah di sisi kubur lebih utama dari tempat lainnya. Mengusap-ngusap sholat di sisinya, bersengaja berdoa di sisi kubur karena berkeinginan bahwa doa di tempat tersebut adalah lebih utama dari doa di tempat lainnya. Atau berkeyakinan pula bahwa nazar di sisi kubur lebih utama dari tempat lainnya. Maka amalan dan keyakinan semacam ini bukanlah ajaran Islam. Akan tetapi, ini semua termasuk ajaran yang jelek, yang tidak ada tuntutannya. Hal semacam inilah yang termasuk cabang-cabang kesyirikan. Cukup sekian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan kata, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.